Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ahmad Harisul Miftah selaku dosen pengampu mata kuliah Munakahat. Perkenalkan, nama saya Suliati, mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 201130012. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Munakahat. Saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat pernikahan. Nah, apa sih syarat-syarat pernikahan itu? Pengertian syarat. Huwa ma yatawaqqafu alaihi wujudu syai'in wa yakunu kharijan an haqiqatihi. Yang artinya sesuatu yang harus ada dalam suatu perbuatan tetapi tidak termasuk ke dalam bagian tersebut. Nah, di sini ada macam-macam syarat nikah. Ada 4 bagian. Yang pertama syurutus sihhati, yang kedua syurutul in'iqadi, yang ketiga syurutun nafazi, yang keempat syurutul luzumi. Nah, di sini ada syurutul in'iqadi. Apa itu syurutul in'iqadi? Yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, dapat mengakibatkan akad batal. Syurutul in'iqadi ini dibagi menjadi 3. Syarat bagi 2 orang yang berakad, syarat bagi perempuan, dan syarat siwot akad. Nah, syarat bagi 2 orang yang berakad itu ada 2 bagian. Yang pertama, mampu melaksanakan akad atau tamyiz. Yang kedua, mendengarkan ucapan masing-masing. Syurutul in'iqadi bagi syarat bagi perempuan mencakup 2 bagian, yaitu keperempuanannya bersifat hakiki atau bukan kusta muskil. Yang kedua, bukan perempuan yang diharamkan atau baik selamanya maupun sementara. Jadi perempuannya nggak boleh haram. Nah, syurutul in'iqadi, syarat sigot akadnya itu ada 3. Yang pertama, ucap ijab qabul terjadi dalam satu majelis. Jadi nggak boleh beda-beda tempat, harus dalam satu majelis sekali ijab qabul. Yang kedua itu kesesuaian antara ijab dan kabul dalam ucapan maupun maksudnya. Jadi ijab dan kabulnya ini harus jelas. Yang ketiga, ucapannya yang tuntas, tidak digantungkan ke masa depan. Yang kedua, syurutus sihhati, yaitu syarat sahnya nikah sebagai akibat hukum dari terjadinya akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, maka akadnya batal. Yang pertama, perempuan yang dinikahi bukan perempuan yang haram dinikahi dengan keharaman yang berjangka waktu, baik itu sementara atau muakkad. Yang kedua, sigot akad yang digunakan berlaku selamanya, tidak mengandung batasan waktu. Yang ketiga, adanya saksi. Yang keempat, adanya kerelaan dan keleluasaan memilih atau ikhtiar dari kedua suami istri. Yang kelima, suami istri yang jelas sudah ditentukan. Jadi harus jelas baik suami maupun istri. Yang keenam, suami istri atau wali tidak sedang melaksanakan ihram, baik itu ihram saat haji maupun umroh. Yang ketujuh, adanya mahar. Adanya mahar ini menurut mazhab Malikiyah.
Yang kedelapan, suami istri tidak sedang mengalami sakit yang parah atau kritis menurut mazhab Malikiyah. Jadi, kedua-duanya harus sehat, baik suami maupun istri. Nah, yang ketiga, syurutun nafadhi, yaitu syarat lain yang perlu dilengkapi setelah syarat akad dan syarat sah dan mempengaruhi jalannya suatu akad. Apabila tidak dipenuhi salah satunya, menurut mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, maka nikahnya ditunda atau mauquf. Nah, syurutun nafadhi ini ada 4, yaitu suami dan istri mampu bertindak secara hukum, akil, balik, dan merdeka. Jadi suami istri ini harus berakal dan bukan budak sahaya. Yang kedua, suaminya harus dewasa atau rosyid. Yang ketiga, wali akrob tidak boleh didahului oleh wali abad selama wali akrob masih ada. Nah, misalkan kita akan menikah, maka yang harus didahulukan untuk wali nikahkan kita itu ayah kita yang dekat, kecuali ayah kita sudah meninggal baru bisa diwalikan oleh wali abad dari saudara ayah, baik adiknya ayah, paman, dan lain sebagainya. Apabila menggunakan wali, maka wali tidak boleh bertentangan dengan wali yang diwakilinya. Nah, selanjutnya syurutul luzumi, yaitu syarat yang diperlukan untuk membantu kelanggengan dan kekekalan suatu akad nikah, sebagaimana kelaziman yang berlaku. Yang pertama, wali yang menikahkan tidak hilang kecakapan hukumnya, seperti karena gila atau kurang waras pikirannya. Jadi, walinya harus normal, tidak gila. Maka orang-orang wali kita yang memiliki ketekanan mental atau gila tidak bisa dijadikan wali. Yang kedua, antara suami dan istri memenuhi unsur kafa'ah. Yang ketiga, apabila tidak kafa'ah, maka disyaratkan maharnya harus mahar mitsil. Yang empat, suaminya tidak memiliki cacat seperti kelamin yang dikebiri dan impoten, sementara istri tidak mengikhlaskannya. Jadi, suami istri ini harus ikhlas sama ikhlas dan sehat sama sehat tanpa cacat. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat paparkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.